Episode 2. Perdebatan di malam hari. 2 bulan sudah Kevin dan Mira menikah. Mira yang kini berusaha tidak menampakkan dirinya di hadapan Kevin, di mana saat kejadian sebulan yang lalu di mana Mira mengetahui bahwa suaminya hanya menikahinya karena dendam. Dan yang lebih menyakitkan lagi saat Kevin dengan terang-terangan mengatakan sangat jijik terhadapnya. Mira sudah berjanji tidak akan bersedih lagi. Dia akan membuktikan bahwa Kevin tidak akan bisa membuatnya menderita. Malam ini Mira merasa sangat lapar. Dia keluar dari kamarnya yang berada di lantai bawah. Kevin tinggal di apartemen setelah menikah dengan Mira. Dia tidak mau keluarga besarnya mengetahui perihal pernikahan palsunya itu. Sedangkan kamar Kevin terletak di lantai 2. Saat akan berjalan ke dapur, Mira melihat Kevin sedang membuat kopi. Mira pun mengurungkan niatnya untuk ke dapur. Mira selama sebulan ini menghindari Kevin apabila mereka akan bertemu. Dia tahu bahwa Kevin jijik padanya dan tidak mau melihatnya, maka dari itu Mira pun akan mengabulkan permintaan Kevin. Mira mengendap-endap berusaha tidak bersuara saat akan kembali ke kamar karena tidak ingin Kevin mendengarnya. Tapi tiba-tiba Kevin memanggilnya. "Hei, kamu mau kemana?" Seru Kevin melihat Mira berjalan dengan berjinjit. "Aduh, mati aku, kenapa sih harus ketahuan?" Batin Mira, dia masih terus berjalan tidak peduli dengan teriakan Kevin. "Woi, kamu punya telinga gad, kemana saja kamu selama ini? Tidak pernah terlihat di apartemen. Apa jangan-jangan kamu pergi bersama pria lain? Dasar perempuan tidak punya harga diri." Mira sangat geram mendengar Kevin yang menjelek-jelekannya. Dia pun langsung berbalik badan dan menatap Kevin tajam. "Apa pedulimu? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kamu jijik terhadapku? Maka dari itu aku hanya membantumu saja. Berusaha tidak terlihat di hadapanmu agar kamu tidak muak melihat wajah ini," ucap Mira datar. "Baguslah kalau kamu sadar diri," ucap Kevin yang kemudian berlalu untuk naik ke lantai atas. Mira dengan langkah gontai masuk ke dalam kamarnya. Dia sudah tidak merasa lapar lagi. Kevin tidak menyewa pembantu. Dia memang ingin Mira yang membersihkan apartemen setiap hari. Tapi untuk urusan memasak, Kevin tidak akan mau memakan masakan buatan Mira. Dia lebih suka makan di luar atau delivery. Mira tidak diizinkan masuk ke dalam kamar Kevin walau sekedar membersihkannya. Baju-baju Kevin juga tidak boleh disentuh oleh Mira. Kevin melaundry semua baju kotornya. Mira termenung memikirkan nasib pernikahannya dengan Kevin. "Kak, aku harus bagaimana? Kenapa Kevin melakukan ini padaku?" Gumam Mira melihat foto Talia dan dirinya yang berada meja samping ranjang. "Aku sangat jenuh. Kalau seperti ini terus, sebaiknya aku harus mencari pekerjaan." Mira seorang sarjana manajemen bisnis. Tapi semenjak menikah dengan Kevin, dia dilarang bekerja dan hanya boleh di apartemen saja. "Kenapa sih aku gak boleh kerja? Apa jangan-jangan ini juga termasuk balas dendam dia buat mengurung aku di apartemen? Dasar pria bodoh." Mira masih menggerutu memikirkan tentang nasibnya. Dia yang selama ini suka bekerja keras, belajar dan selalu belajar hal-hal yang baru itu, tidak akan betah kalau hanya disuruh berdiam diri. Tiba-tiba Mira mendapatkan sebuah ide. Dia akan meminta kakak iparnya yang bernama Ale untuk memberinya pekerjaan. Ale adalah kakak perempuan Kevin. Dia begitu menyayangi Mira. Begitupun dengan ibu mertuanya yang bernama Carol. Semua keluarga Kevin begitu baik dan sayang padanya. Prang! Tiba-tiba terdengar suara dari luar, seperti suara dari kaca yang terjatuh. "Suara apa itu?" Gumam Mira. "Mira, cepat keluar!" teriak Kevin. Mira yang merasa namanya dipanggil sontak langsung berdiri dan bergegas keluar dari kamar. Dia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Matanya melotot ketika dia melihat sebuah guci besar di ruang tamu telah berserakan di lantai. "Kenapa melotot?" "Cepat bersihkan,"
Aku tidak mau pecahan keramik ini melukai kakiku. Seru Kevin. Memangnya kenapa guci ini bisa pecah seperti ini? Tanya Mira, gak usah banyak nanya. Cepat bersihkan segera, akan kutunggu di sini. Mira memutar bola matanya, dasar pria bodoh. Stupid, umpat Mira. Ada saja yang Kevin buat, agar Mira kelelahan. Dia tahu pasti Kevin sengaja menyenggol guci itu, agar terjatuh. Karena hal seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya, gak usah ditunggu, kamu ke kamar saja. Tuh pasti aku bersihkan, Pop. Ucap Mira mengambil sapu. Aku akan tetap di sini, sebelum lantai ini bersih, jangan coba-coba masuk ke kamar. Ucap Kevin datar. Kalau gitu aku gak mau bersihin, sebelum kamu masuk ke kamarmu. Jawab Mira. Mira sangat malas bertemu atau berhadapan dengan Kevin. Kalau begitu jangan harap kamu bisa tidur malam ini. Dasar pria stupid, pria gila, bodoh, tolong. Mira menggerutu dalam hati sambil membersihkan pecahan keramik itu. Sedangkan Kevin duduk di sofa sambil memainkan HP-nya. Kebersambung.